Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sofia Dewi Indriati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Manado, Prodi Pendidikan Biologi. Saya guru di SMA Muhammadiyah Boarding School Zamzam mengajar mata pelajaran biologi kelas 11. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran untuk mapel biologi pada materi gangguan pada sistem respirasi manusia kelas 11 SMA. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita berjumpa lagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas Audrey dulu. Siap gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Semoga kalian hari ini sehat semua. Sebelum kita memulai, saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Bawa buku semua ya. Vira, Hadiro. Aisyah, Citra, Amalia, Arwa, Astia, berangkat semua ya hari ini ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa di sana? Nah, sistem respirasi. Sebenarnya kalian dulu sudah pernah dapat pelajaran ini ya. Waktu zaman apa? SMP, SD juga pernah ya. Coba kalau lihat seperti itu, kalian kalau berada di dekat rokok atau orang yang merokok itu gimana? Jadi sesak, pengap, terus jadi gini, setelah ini yang akan kita pelajari itu ada yang pertama, coba ini coba dibaca videonya apa sih? Pernapasan pada manusia, menganalisis kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan. Setelahnya, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi dijawab sebisanya kalian. Apa yang kalian ketahui tentang materi ini? Waktunya cukup 3 menit saja ya. Sudah, silakan dikerjakan dulu. Sudah, kalau sudah, tolong dikumpulkan. Sekarang kita lihat video, nggak apa-apa, sebisa sekalian.
Sudah, kalau sudah, tolong dikumpulkan di ujung kaca. Nah, sekarang kita lihat, sudah cukup waktunya. Cukup, setelah itu dikumpulkan di tepi saja ya. Kalau sudah, mari kita cermati. Kualitas udara tertinggi mencapai 150 pada Senin 22 Mei 2022. Apa itu menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat. Sementara pada Selasa 6 Juni 2023, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 150 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat atau dalam kategori tidak sehat. Cemaran konsentrasi partikulat mater atau PM2,5 di Jakarta juga tercatat 64,4 mikrogram per meter kubik. Angka ini 12,8 kali lebih tinggi dari abad yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Atas buruknya kualitas udara ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan penegakan aturan dan sanksi mengenai uji emisi kendaraan untuk memperbaiki kondisi saat ini. Jadi tuh, kalau ada polusi itu nggak Untuk perlunya spesialis anak Dr. Satrio Bono Prakoso mengatakan, saat kualitas udara buruk, anak rawan terkena infeksi saluran pernafasan atas, termasuk batuk pilek dan diikuti gelap. Anak bisa pula mengalami pembesaran amandel, pneumonia atau infeksi paru-paru hingga asma. Gangguan ini terjadi akibat polutan udara yang terhirup masuk ke saluran pernafasan anak. Jadi itu pendapat dari ahli bahwa polutan Aturan juga sebaiknya bisa dihindari mengakibatkan ada beberapa banyak penyakit partikel polusi terlebih dari ke misalkan anak dengan air hujan. Bisa orang menjadi salah satu orang tua yang merasakan langsung dampak buruknya kualitas udara di ibu kota. Putrinya yang baru berusia 14 bulan terkena penyakit batuk dan pilek bahkan mengalami gejala sesak napas. Selain Musa, Yuni, seorang warga kota Bekasi, mengeluhkan hal serupa. Kedua cucunya mengalami batuk pilek dan tak kunjung sembuh dalam sebulan terakhir. Budi meyakini bahwa kedua cucunya itu sakit karena kualitas udara yang buruk. Dokter spesialis paru Dr. Agus Dwi Santoso menjelaskan, jika menghirup partikel PM2,5 dalam jumlah rendah, seseorang bisa mengalami peradangan kronik pada sistem vaskular atau pembuluh darah tubuh. PM2,5 juga bersifat karsinogen atau dapat memicu kanker. Jadi bagaimana? Setelah pengamatan itu di Jakarta itu kondisinya ini kondisi beberapa hari yang lalu ya. Jadi memang ini masalah yang dialami oleh Jakarta saat ini. Nah nanti ini juga kaitannya nanti kalian akan sedikit menganalisis tentang ini, tentang polusi udara kaitannya dengan gangguan pada sistem pernafasan. Sekarang kalian silakan ada yang bertanya atau kalau ada yang bertanya tidak terkait apa akibatnya kalau misalnya udaranya kotor. Kalau nggak ada, saya yang bertanya ya.
Jadi berdasarkan video itu tadi ya yang kalian amati, bagaimana dengan kondisi ibu kota yang seperti ini? Jadi penyebabnya itu macam-macam. Jadi penyebab polusi itu ada bisa dari kendaraan, terus pabrik, asap rokok. Nah itu juga kan. Nanti kita bahas kaitannya dengan asap rokok. Jadi yang diakibatkan apa saja tadi? Ada yang dari yang mulai yang sesak napas, asma, pneumonia, batuk pilek yang tidak kunjung sembuh ya. Nah kalau sudah saya bagi kelompok, kemarin sudah dibagi kelompok ya. Jadi ini kalian sudah duduk per kelompok. Nah sebelum kita akan melaksanakan ini ya diskusi, jadi nanti sedikit mengulang pembelajaran kalian sebelumnya. Jadi yang sudah kalian dapatkan. Organ-organ pernapasan ini pembelajaran kalian waktu zaman kapan nih? Kalian kenal organ pernapasan dari mana? SD. Nah, ini saya bagi dulu, nanti dikerjakannya dengan cepat. Coba organ pernapasan dimulai dari hidung. Coba kita lihat ke sebelah kanan. Coba lihat, dimulai dari sistem respirasi itu paling atas apa? Hidung, ada apa itu bawahnya? Ini dan ulang sedikit ya. Ada laring, kemudian apa itu yang tegak lurus itu namanya? Kemudian bercabang namanya bronkus. Cabang lagi bronkiolus. Kemudian alveolus. Nah, di alveolus itu bagaimana? Kemudian waktu dulu zaman kalian SMP gitu ya kan pernah belajar tentang yang namanya mekanisme atau menghirup dan mengeluarkan, karena bernapas itu adalah inspirasi. Iya, inspirasi atau ini itu memasukkan dan ekspirasi keluar. Masih ingat? Masih. Nah, masih. Kalau nanti kan kita belajar juga ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita sedikit ulang ya, dulu sudah pernah. Jadi kita amati dulu. Mekanisme pernapasan perut. Pernapasan perut adalah mekanisme pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Inspirasi terjadi ketika otot diafragma berkontraksi sehingga letaknya sedikit mendatar. Keadaan ini mengakibatkan rongga perut turun ke bawah, kemudian rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil. Akibatnya, udara yang kaya oksigen masuk ke dalam tubuh. Ekspirasi terjadi ketika otot diafragma berelaksasi sehingga letaknya kembali pada kedudukan semula. Kondisi ini mengakibatkan rongga perut kembali ke posisi semula. Kemudian satu lagi, selain pernapasan perut, dulu kalian sudah pernah belajar pernapasan dada. Kalau perut tadi menggunakan apa? Diafragma. Kalau dada? Otot antara tulang rusuk. Mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan dada. Nah, jadi kalau pernapasan dada Pernapasan dada adalah mekanisme pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk dan dada terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan udara di dalam paru-paru menurun. Akibatnya, tekanan udara di luar tubuh lebih besar, sehingga udara yang kaya oksigen masuk ke dalam tubuh. Ekspirasi terjadi ketika
ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk dan dada kembali ke posisi. Nah, dan sekarang kalian di setiap kelompok sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Nah, kemudian coba sekarang kalian kerjakan, dicermati dulu permasalahannya apa. Jadi untuk penilaian, nanti yang akan dinilai adalah keaktifan kalian selama berdiskusi. Kemudian ada kerjasamanya, kemudian tanggung jawab, dan nanti saat presentasi. Silakan. Yang pertama ada tentang bahaya rokok. Nah, kalau bingung bahaya rokok itu apa saja, kalian juga bisa mencermati ini ya, PowerPoint-nya. Rokok pasif itu maksudnya apa? Ya, ada ya kalau dalam rokok pasif itu maksudnya apa? Ya, jadi tidak melakukan dengan merokok, tapi karena ya begitu. Pertama ya dari review, kemudian yang dirasakan ada ya kalau dalam derajatnya sama.
wajib. Bakteri. Gak apa-apa, ini Mas Ibu. Karena mungkin kalian tidak yang Cek ini. Saya misal kamu nih. Virus corona. Yaitu secara virus itu dari penularan kan. Itu penularannya karena penularan virusnya apa karena asap rokoknya yang ada virusnya? Kayaknya ada asapnya deh. Di asapnya ada virusnya apa emang kayak misal yang perokok aktifnya itu udah TBC, habis itu nanti pas mengeluarkan asap rokoknya sih ada virus-virusnya. Itu kan teh itu dari udara. Ya, presentasinya dimulai dari kelompok 2. Esa. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membacakan hasil lembar kerja peserta didik kami tentang gangguan sistem pernapasan. Yang pertama adalah disajikan sebuah kasus di mana menyatakan bahwa bahaya rokok itu bahkan sampai ke tangan ketiga. Nah, di sini kami telah menganalisis kasus yang telah diberikan. Ini adalah hasil dari analisa kami. Yang pertama, analisislah dampak apa saja yang diakibatkan oleh asap rokok pada perokok pasif. Perokok pasif merupakan penghirup dari si perokok. Dampak dari perokok pasif adalah yang pertama yaitu berkurangnya kemampuan darah mengikat O2. Karena kan di peredaran itu mengikat O2, sedangkan asap rokok itu mengandung karbon monoksida. Nah, karena kita sebagai pelajar, kita juga merupakan generasi muda. Nah, kita pasti orang muda sekarang pasti nggak asing sama yang namanya sosial media. Ya, di sekolah kita diajarin untuk membuat poster, membuat desain di sosial media, bagaimana untuk membuat informasi dan sebagainya. Nah, sebagai generasi muda, kita bisa membuat poster-poster tentang kesehatan, baik melalui kertas ataupun desain yang bisa digunakan dari internet atau aplikasi yang ada di software. Nah, contohnya kita di Instagram kita mengupload tentang bahaya merokok, bahayanya menggunakan menghirup gas-gas beracun dan sebagainya. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang penerapan kawasan tanpa rokok apabila diberlakukan di tempat kamu tinggal? Hasil diskusi kami bahwa kami setuju dengan adanya penerapan kawasan tanpa rokok karena itu bisa mengurangi polusi udara sehingga juga bisa mengurangi terjangkitnya penyakit kayak asma, terus infeksi saluran pernapasan dan lain-lainnya. Carilah beberapa kelainan atau penyakit yang terjadi dalam sistem pernapasan manusia dan jelaskan apa penyebabnya masing-masing. Yang pertama, asap rokok itu dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Ini disebabkan karena rokok itu mempunyai kandungan nikotin. Nikotin merusak jantung dan sirkulasi darah yang menyebabkan nanti itu lebih banyak mengikat karbon monoksidanya. Yang kelima yaitu dampak apa saja yang diakibatkan oleh asap rokok bagi kesehatan.
Yang pertama itu penuaan dini. Contohnya itu kayak misalkan kulit perokok atau yang menghirup itu terasa lebih keriput. Yang kedua kanker. Yang keenam, sebutkan kandungan zat dalam rokok yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Ada 3 kandungan zat yang terkandung dalam rokok. Yang pertama nikotin, yang kedua tar, dan yang ketiga karbon monoksida atau CO. Demikian presentasi berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Dari kasus yang kedua, dari mirisnya yang perokok anak di Indonesia terus bertambah. Bahkan diberlakukannya kawasan tanpa rokok. Nah, terus dengan adanya kawasan tanpa rokok itu biasanya anak-anak muda itu mengganti rokok dengan vape. Nah, apakah bahaya dari vape ini sama dengan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok? Nah, berdasarkan hasil analisa kami bahwa vape ini masih termasuk jenis rokok ya, cuma ini tuh versi elektroniknya yang biasanya digunakan oleh anak muda karena kawasan tidak boleh merokok, jadi mereka pakai vape. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa kandungan di vape itu bahkan lebih berbahaya daripada rokok yang biasa. Vape maupun rokok yang biasa itu tetap tidak diperbolehkan di kawasan bebas merokok. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Jadi di judul bahaya rokok bahkan sampai ke tangan ketiga kan ada pertanyaan bahaya bagi perokok pasif. Di situ Mbak En bilang ada dampaknya itu napas pendek. Napas pendek itu diakibatkan karena volume paru-parunya itu mengecil atau karena ada sesuatu dalam paru-paru tersebut. Ya, izin menjawab. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa paru-paru orang yang telah merokok itu pasti akan menjadi berbeda dengan paru-paru orang pada umumnya yang memiliki paru-paru sehat. Kalau orang yang punya paru-paru perokok itu paru-parunya itu seperti kusut, lebih kecil, mengecil. Nah, karena kecilnya volume paru-paru itu, makanya orang ketika dia bernafas, inspirasi di dalam situ otomatis volumenya akan lebih kecil. Jadinya dia memiliki nafas yang lebih pendek karena tidak ada cadangan di dalamnya gitu. Maka dari itu orang yang dia adalah perokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif, di mana dia memiliki paru-paru yang sudah terkena dampak dari asap rokok tersebut, nah itu akan memiliki volume yang lebih kecil sehingga itu nafasnya menjadi lebih pendek gitu. Terima kasih. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin menambahkan tadi untuk yang merokok menggunakan vape gitu ya. Vape itu kan rokok elektrik, artinya kalau rokok biasa itu bahan bakunya adalah tembakau, kalau elektrik ya itu dengan bahan-bahan sintetis. Tapi kandungannya tetap. Kalian kalau lihat orang nge-vape itu kan biasanya asapnya itu justru malah lebih banyak dibandingkan kalau dengan yang biasa kan. Tapi ya sama, yang namanya asap itu kan tidak baik untuk kesehatan gitu ya. Itu kalau secara apalagi kandungannya itu juga berbahaya juga, sama seperti rokok yang biasa gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, silakan beri applause. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengakibatkan berbagai macam gangguan. Ada apa saja tadi? Napas pendek. Ada ya, mulai dari napasnya yang jadi pendek, kemudian mudah lelah. Ada yang kena penyakit TBC, kanker paru-paru, ada pneumonia gitu ya. Ada macam-macam tadi ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan untuk refleksi, ini kan kalian capek duduk terus. Sekarang sedikit hiburan, boleh kalian berdiri dulu, cari tempat yang nah di tengah boleh. Sini teman. Kalian tahu sekarang sedikit bermain tentang lagu Laskar Pelangi tahu? Nah, tapi itu kalian di
juga harus dapat mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari gitu ya. Jadi pelajaran yang kita ambil itu apa? Jadi kita harus mensyukuri bahwa kita itu masih diberi organ yang sehat. Kemudian ketika kita sudah diberikan oleh Allah organ yang sehat, maka kita berkewajiban untuk menjaga. Dan menjaganya itu bisa dengan cara tadi ya, tidak merokok, menciptakan lingkungan yang bebas polusi. Jadi begitu. Sekarang tadi kalian sudah senang-senang, saya coba pengen lihat kalian setelah belajar. Kita post test dulu ya. Tadi di yang kalian sudah kerjakan, antara soalnya sama, antara yang tadi dengan sekarang bedanya itu sekarang pengetahuan kalian sudah bertambah. Apanya? Apanya aku? Nggak tahu. Mana sih? Ya, sudah semua. Nah, ini sudah selesai semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita beri apresiasi untuk kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya adalah penilaian harian tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan gitu ya. Jangan lupa belajar. Nah, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Doa mengakhiri pelajaran. Syabra. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bu Indri. Nah, silahkan boleh meninggalkan lab dengan tertib.